Berikutnya, kebenaran kali ini, kita akan membahas rangkuman dalam kesaksian Lukas. Karena barusan kita sudah selesai mempelajari kesaksian Lukas. Rangkuman kesaksian Lukas itu mau membahas apa? Pertama-tama saudara-saudari coba mengingat. Pada awal kesaksian Lukas membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang Lukas akan menulis sebuah surat kepada seorang saudara. Saudara ini bernama saudara Theophilus. Tetapi seperti yang kita katakan, sebenarnya Ada sebuah kalimat yang berkata, orang yang sisha dalam perkara yang paling kecil, akan sisha juga dalam perkara yang besar. saudara Lukas ini awalnya hanya berencana menulis sebuah surat untuk bersaksi bagi Tuhan Kristus. Hanya untuk menguatkan seorang saudara saja, yaitu menguatkan saudara yang disebut Theophilus. Kesaksian Lukas ini, kitab Injil ini ada berapa banyak kata? Mungkin sekitar lebih dari 40.000 kata ya. Tetapi awalnya ia hanya berencana menguatkan seorang saudara. Tidak menyangka ternyata itu adalah tentang Injil Yesus Kristus. Lukas karena itu mendapat berkat. Saudara Lukas karena itu mendapat berkat. Berkat apa yang ia dapat? Karena kitab ini bukan hanya dibaca oleh saudara Theophilus. Mungkin saudara Theophilus juga menyimpan kitab, surat ini. Ia menyimpannya, lalu membiarkan banyak saudara menyalinnya. Lalu bersama-sama bersaksi. Tidak menyangka kitab ini, tentang kitab yang ditulis Lukas ini disimpan. Lalu disalin pada zaman itu. Kemudian tidak disangka setelah melewati banyak zaman. Ternyata Injil Lukas, kitab kesaksian yang ditulis Lukas ini, Diterjemahkan ku dalam bahasa segala bangsa. tidak menyangka ketika sampai pada akhir dunia. Allah dan anak Tuhan sendiri menerjemahkan Injil Lukas, kesaksian Lukas untuk menceritakan kepada saudara-saudari. Seperti yang saudara Shibutadi katakan dalam DOA. Semakin Injil diberitakan, Tuhan Yesus semakin membawa berkat. Semakin sering mendengar Injil. Semakin diberkati. Jadi Lukas menulis kitab Injil ini, membuat kita mendapat bagian yang indah. Jadi pada awalnya membahas apa? Membahas Tuhan Yesus Kristus kita. Hal-hal sebelum ia menjadi manusia. Pertama, sebelum Tuhan Yesus turun menjadi manusia, Alkitab bernubuat. Ada seorang yang disebut Nabi Elia, akan datang terlebih dahulu. Ternyata sifat Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi bagaimana asal-usul Yohanes Pembaptis? Ternyata orang tuanya sudah tua dan belum mengandung ibunya. Kemudian malaikat Gabriel berkata, Zachariah, istrimu belum pernah mengandung. Istrimu sekarang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yohanes. ia akan menjadi nabi di hadapan Yahweh. Di hadapan Yahweh. Akan mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Yaitu mempersiapkan jalan bagi anak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Yohanes Pembaptis lahir. Setelah kelahiran, Yohanes dikandung. Ia dikandung oleh ibunya. Pada saat itu, malaikat Gabriel ini, ketika Yohanes di dalam kandungan sekitar 6 bulan. Ia datang ke pegunungan Yudea untuk mencari seorang perempuan. Bukan pegunungan Yudea, kelihatannya Nazaret di Galilea, untuk mencari seorang perawan. Perawan ini mungkin hanya 13-14 tahun, bernama Maria. Maria berkata, Mungkin 14-15 tahunnya. Maria, Tuhan menyertaimu. Aku datang menyapamu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya, memberi nama Yesus. Anak ini berasal dari Roh Kudus. ia adalah anak Allah. Anak laki-laki yang engkau lahirkan ini, Kelak akan duduk di takhta Daud dan memerintah keluarga Yakub. ia akan menjadi raja. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu dari mana Yesus ini datang? Saat itu Maria sangat terkejut. Dia berkata, aku bahkan belum menikah. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Malaikat berkata, anak ini adalah anak Allah. Dia bukan datang melalui kehamilan yang biasa. Hidupnya sudah ada sebelum kamu. Kehamilanmu itu berasal dari Roh Kudus. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus lahir menjadi manusia. Setelah itu, lewat beberapa bulan. Setelah 10 bulan mengandung, Tuhan Yesus Kristus lahir di dalam palungan. Dengan demikian Sang Penebus pun lahir. Setelah Penebus Yesus Kristus lahir, kira-kira ketika Yesus berumur sekitar 30 tahun, dia mulai memberitakan Injil panjang lebar. Apa tema utama pemberitaan Injilnya? Yaitu menyatakan bahwa akulah Kristus. Aku adalah anak Allah. Aku datang untuk menebus umat manusia. Dia berkata, akulah Kristus. Aku adalah anak Allah. Aku datang ke dunia untuk menebus seluruh umat manusia. Kemudian, ketika waktunya tiba, dia disalibkan, mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia. Lalu ketika dia bangkit dari antara orang mati, barulah dia menjelaskan kitab suci agar orang mengerti. Ternyata, dia adalah Kristus, yaitu Sang Penebus, anak Allah. Setelah itu Yesus Kristus menjelaskan Injil Kerajaan Surga. Setelah menjelaskan dengan jelas rahasia Kerajaan Surga, dia lalu naik ke sebelah kanan Bapa. Ketika waktunya tiba,
Dia mengkirakan roh kudus kepada semua orang yang percaya. Maka semua orang yang percaya telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah jaminan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Roh Kudus adalah bukti bahwa melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita telah menjadi manusia ciptaan baru. Demikianlah Injil berkata, percaya Yesus adalah untuk menjadi manusia ciptaan baru. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, kita pun mengerti, ternyata Yesus adalah Sang Penebus. Karena iman kepada Yesus aku telah menjadi manusia ciptaan baru. Roh ciptaan baru. Hanya saja tubuhku harus menunggu kebangkitan orang mati di masa yang akan datang. Baru akan dibangkitkan pada saat itu. Inilah rahasia Injil Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah untuk diselamatkan dan menjadi manusia ciptaan baru. Kalak tabibas dari kebenasan di dalam lautan API Belarang. Sebaliknya menjadi anak-anak Allah. Kiranya kemuliaan dikembalikan kepada Bapa dan Tuhan